Baik, saya Dr. Astri. Sekarang saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Yang pertama, menentukan apakah pasien sudah merasakan gejala tanda kala 2, di mana pasien memiliki rasa keinginan untuk meneran, kemudian tekanan yang meningkat pada vagina dan rektum, kemudian perineum menonjol, dan vagina vulva, sphincter anal membuka. Jika memang terdapat gejala tersebut, kita lanjutkan yang kedua, yaitu persiapan pertolongan persalinan. Yang pertama, kita siapkan dulu tempat alat-alat klem, 2 klem di tempat yang steril, gunting, amiotom, kemudian oksitosin yang kita patahkan. Kemudian handscoon, kemudian kasa steril kita letakkan di sini. Kita buang pad, kapas, kemudian kita siapkan juga wadah yang berisi air klorin untuk membuang handscoon. Baik, setelah alatnya sudah siap, kita menggunakan gaun. Selanjutnya kita menggunakan sepatu boot, kedap air, kita menggunakan apron, kita menggunakan topi, tapi saya di sini meragakannya pakai topi operasi. Kemudian kita menggunakan Google untuk melindungi mata. Kemudian kita menggunakan masker. Nah, kita pastikan di tangan kita ini tidak ada perhiasan. Kemudian kita cuci tangan. Selanjutnya, kita memasang handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon sebelah tangan, kita pegang oksitosin menggunakan kiri. Kita ambil di sini. Kemudian kita buang ke tempatnya. Kita tutup menggunakan satu tangan. Kemudian kita pasang handscoon yang kedua. Kita pastikan di sini tidak ada gelembung udara. Baik, persiapan telah selesai. Selanjutnya step yang ketiga, kita periksa apakah pembukaannya sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik. Yang pertama, kita bersihkan dulu menggunakan satu arah. Kemudian kita buang. Kita bersihkan. Baik, setelah dibersihkan, kita ganti handscoon. Kemudian kita cuci tangan lagi. Kita menggunakan handscoon yang baru. Setelah mengganti handscoon, kita ukur apakah pembukaannya sudah lengkap dan air ketubannya sudah pecah atau belum. Kita masukkan. Nah, jika sudah lengkap namun ketubannya belum pecah, kita menggunakan amiotom. Di bagian yang tajam ini kita letakkan amiotom di antara kedua jari. Seperti ini. Kemudian tangan kirinya kita membuka labia. Kemudian kita masukkan amiotom. Jika sudah sampai ketuban, kita putar seperti ini. Bisa kita putar. Setelah diputar, kita lepaskan. Nanti air ketuban akan keluar seiring kita menarik amiotom. Kemudian yang ini kita ganti handscoon lagi. Kemudian kita mendengarkan DJJ, denyut jantung janin. Menggunakan kita
Ukur berapa kali dalam 1 menit. Baik, selanjutnya yang keempat, kita menyiapkan ibu dan keluarga agar dapat membantu proses persalinan. Kita beritahu ibu jika pembukaannya sudah lengkap dan air ketuban telah dipecahkan. Minta ibu silakan mengejan meneran ketika merasakan kontraksi. Kita minta keluarga pasien untuk mendukung ibu ketika nanti kontraksi. Kita posisikan ibu setengah duduk supaya nyaman. Tiap selesai kontraksi, lakukan pemeriksaan DJJ. Bila bayi belum lahir setelah 2 jam pemeriksaan prima gradiva atau 1 jam meneran multigradiva. Namun jika ibu sudah merasakan kontraksi meneran, kita lanjutkan step yang berikutnya, yaitu persiapan pertolongan kelahiran. Kita meletakkan kain di bawah bokong ibu, dan kita meletakkan satu kain lagi di atas perut ibu. Kemudian jika tadi alat-alatnya belum disiapkan, kita kembali siapkan, kita buka partusnya, kita menggunakan sarung tangan. Baik, selanjutnya kita melakukan proses kelahiran. Yang pertama, tangan kita yang satu di bawah kain yang di bawah bokong itu untuk melindungi perineum. Kemudian tangan kita yang satunya memegang kepala baik untuk membantu kepala bayi keluar. Setelah bayi keluar, kita bersihkan bagian mulut dan hidung, kita seka, kemudian kita buang, dan kita memastikan tidak ada lilitan tali pusat di leher janin bayi. Baik, jika sudah tidak ada, kita tunggu bayi melakukan putaran kepala paksi luar. Nah, ketika bayi terjadi paksi luar, kita memegang kepala bayi dengan biparietal. Seperti ini, dari di samping kepalanya biparietal. Kita bantu proses kelahiran bayi. Kita dorong ke arah bawah distal untuk mengeluarkan bahu atas, kemudian kita dorong ke atas untuk mengeluarkan bahu atas. Selanjutnya, setelah itu kita menggunakan tangan ini menelusuri ke belakang, ke punggung, dan ke kaki. Nah, setelah itu jari telunjuk kita dimasukkan di antara sela kaki dan jari-jari lainnya memegang kaki, mata kaki, seperti ini. Nah, setelah lahir, kita periksa Apgar. Kita pastikan apakah ibu kelahirannya ini dalam cukup bulan, kemudian apakah bayi menangis, apakah bayi bergerak, dan apakah bayi merasakan kesulitan bernapas. Jika tidak ada kelainan dan jawabannya iya, tidak ada kelainan, kita lanjutkan proses selanjutnya. Kita letakkan bayi di atas perut ibu, lalu kita bersihkan. Kita bersihkan dari kepala, badan, kecuali tangan bagian vernix. Nah, kemudian kita ganti selimut handuk yang kering karena ini sudah basah. Kita ganti. Setelah bayi kering, periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi di dalamnya. Lalu kita beritahu ibu akan menyuntikkan oksitosin agar kontraksi terus berjalan dengan baik. Kita suntikan oksitosin di bagian sepertiga paha atas, distal, lateral. Kita aspirasi dulu. Jika tidak ada darah yang keluar, kita suntikan. Selanjutnya, kita memotong tali pusat dengan cara menggunakan klem di 3 cm dari pusatnya sini. Kita kasih klem di sini 3 cm. Kemudian kita klem yang kedua. Setelah klem yang pertama, kita dorong di sini cairannya untuk ke arah distal supaya kemudian di sini dengan jarak 2 cm dari yang tadi kita kasih klem. Selanjutnya kita memegang
dua klem ini menggunakan satu tangan, kita memotong tali pusat seperti ini. Kemudian kita menggunakan penjepit tali pusat, lepaskan klem. Setelah itu kita putar bayi tengkurap, kemudian letakkan di perut ibu, kepalanya menyentuh payudara, kemudian kita selimuti bayi dan ibunya. Proses persalinan telah selesai, kita lanjutkan kala 3 dan 4 untuk mengeluarkan ari-ari di video selanjutnya. Terima kasih.